As darkness nears, Lord, with me abide. When kindness fears and comforts flee, your Shalom, presence leads saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. with me. Kita bergabung kembali dalam program Mimbar Online Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Ngemingan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Kita berada dalam situasi dunia yang makin hari tidak menentu. Dan tidak ada sumber lain yang dapat memberikan kekuatan selain firman Allah. Pada kesempatan ini, saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab yang kita kasihi, yaitu membuka di dalam Injil Matius, pasal yang ke-8, ayat 18 sampai 27. Mari kita membukanya dan kita akan membaca serta menyimaknya. Hal mengikut Yesus, ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Kita beralih ke ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja membaca perikop di mana Rasul Matius mencatat seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan melamar menjadi muridnya. Yang mengejutkan adalah ketika ahli Taurat ini melamar menjadi murid Yesus, Yesus seperti menolaknya. Yesus memberikan jawaban yang tegas dengan mengatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa Yesus menolak ahli Taurat ini menjadi muridnya? Apakah ekspresi dari ahli Taurat ini tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan sehingga Yesus menolak ahli Taurat ini? Ataukah ini menjadi pertanda atau menjadi isyarat bahwa seorang ahli Taurat, seorang ahli kitab, seorang
hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang ketua jemaat, seorang ketua diakon, seorang Kristen yang berpengalaman tidak bisa menjadi muridnya? Mengapa Yesus menolak ahli Taurat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini sederhana. Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini ingin menjadi muridnya karena harapan-harapan yang salah. Saat ini banyak orang Kristen seperti ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini ingin mengikut Yesus karena ingin mendapat popularitas. Kalau kita membaca sebelum ayat 18 dari Matius pasal 8, yaitu ayat 14 sampai 17, kita mendapatkan kisah bahwa setelah Yesus berkhotbah di atas bukit, Yesus melayani masyarakat, dan di sana mertua Petrus Yesus sembuhkan. Tapi bukan hanya mertua Petrus, ada banyak orang yang datang berbondong-bondong dari berbagai daerah untuk mendapatkan jamahan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka, bahkan Yesus melayani mereka sampai malam. Jadi ahli Taurat ini berpikir, kalau dia menjadi murid Yesus, maka dia akan mendapatkan popularitas, dia akan mendapatkan nama, dan itulah yang dia inginkan. Itulah sebabnya Yesus mengetahui motif dari ahli Taurat ini, sehingga Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini juga merupakan jawaban terhadap orang Kristen dewasa ini. Karena apa yang terjadi kepada ahli Taurat itu sekarang sudah menjadi skandal orang Kristen. Banyak orang Kristen yang mengikut Yesus karena harapan-harapan yang salah. Mereka ingin ikut Yesus supaya mendapatkan popularitas, mendapatkan nama, mendapatkan fasilitas, mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Dan bila mana hal itu mereka harapkan, maka mereka seperti bersemangat menjadi murid Yesus. Tetapi bila mana hal-hal itu tidak mereka peroleh, maka mereka akan segera mundur mengikut Yesus. Di manakah orang-orang yang mengeluk-elukan Yesus ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem? Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Di mana mereka ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus? Suara berkat itu berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudaraku, ada banyak orang Kristen zaman ini mengikut Yesus karena harapan-harapan yang salah. Tragisnya, saat ini banyak orang-orang Kristen yang rela menjual imannya demi semangkuk kacang merah, demi kesukaan sementara, demi kehidupan duniawi sekarang ini daripada kehidupan yang kekal. Mereka rela mengorbankan iman mereka demi periuk di rumah. Dan cerita ini berlanjut, yaitu dikatakan ada seorang yang datang kepada Yesus, tapi dia meminta izin. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi jawab Yesus, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara-saudara, apa maksud jawaban Yesus ini? Ini adalah orang yang sungguh-sungguh ingin jadi murid Yesus. Tapi mengapa Yesus memberikan jawaban yang aneh? Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Oh saudara-saudara, apakah pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa sebaiknya kita tidak usah datang kepada peristiwa pemakaman orang yang tidak seiman? Maksudnya orang-orang mati itu adalah orang-orang yang mati rohani atau tidak seiman. Kalau hal itu maksud Yesus,
saya menilai Yesus keterlaluan. Dan itu tidak pernah Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita melayani siapapun. Bukan hanya yang seiman, tetapi juga yang tidak seiman. Kita harus layani mereka. Bahkan dalam suasana duka cita, kita pun perlu tolong dan hadir serta memberikan perhatian kepada mereka. Kalau begitu, apa maksud Yesus? Apakah ini juga berarti bahwa Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak perlu memperhatikan orang tua dalam kebutuhan mereka? Oh, kalau itu yang menjadi tafsirannya, keliru. Karena Yesus sendiri pernah menegur dan mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Matius 15 ayat 5 dan 6. Karena waktu itu ada ajaran di kalangan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu kalau seseorang sudah membawa persembahan, sudah membawa korban di bait suci, di Ka'bah Tuhan, maka orang tersebut tidak punya kewajiban lagi untuk membantu orang tua mereka. Dan Yesus mengecam di dalam Matius 15 ayat 5 dan 6. Mengapa engkau memperhatikan hukum Allah sementara yang satu kau turuti, yang lain kau abaikan? Oh saudara-saudara, jadi itu bukanlah maksud Yesus. Karena kita juga tahu bahwa Yesuslah yang berbicara di Gunung Sinai. Dan salah satu tuntutan dari Gunung Sinai itu berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bahkan Yesus sendiri ketika di kayu salib, dia masih sempat memperhatikan orang tuanya. Dia menitipkan ibunya kepada Yohanes yang kekasih. Dia berkata kepada Yohanes yang kekasih, inilah ibumu. Dan dia meminta Yohanes merawat Maria ibu Yesus seperti ibunya sendiri. Kalau demikian, apa maksud dari ucapan Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, tetapi engkau ikutlah aku. Yesus sedang mengajarkan bahwa mengikut Dia, mengikut kerajaan Allah adalah skala prioritas. Dia dan kebenarannya harus menjadi yang terutama dari segala ikatan duniawi. Apakah itu ikatan keluarga, apakah itu ikatan pekerjaan, apakah itu ikatan persaudaraan, apakah itu ikatan pertemanan, apapun di dunia ini yang membelenggu kita, kita harus rela lepaskan demi untuk mengikut Yesus. Supaya kita mendapat gambaran yang jelas mengenai hal ini, saya ajak saudara-saudara membaca di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Lukas. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 26. Injil Lukas 14 ayat 26, demikian sabda Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemudian ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 lebih menjelaskan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kemudian ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi sangat jelas di dalam firman Tuhan bahwa mengapa Yesus menolak orang yang melamar menjadi muridnya dengan mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka.
Yesus sedang berbicara mengenai prioritas. Kerajaan Allah haruslah yang menjadi utama, melebihi segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan pekerjaan, ikatan pertemanan, ikatan apapun di dunia ini. Baik ikatan-ikatan keinginan daging dan sebagainya. Biarlah itu semua ditinggalkan hanya untuk kepentingan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari itu langit cerah. Murid-murid bersiul-siul. Mengapa? Wajar saja mereka dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita. Karena ada sedikit rasa besar hati, mungkin boleh dibilang sedikit sombong. Karena mereka adalah murid-murid Yesus yang terpilih. Bayangkan saja, seorang ahli Taurat tidak dapat menjadi murid Yesus. Kemudian ada seorang yang mungkin dia secara ekonomi mapan, ingin menjadi murid Yesus. Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi seorang ahli Taurat lewat, seorang yang berpengaruh lewat. Jadi mereka berpikir merekalah orang-orang yang layak terpilih menjadi murid Yesus. Tetapi menjadi murid Yesus tidak seperti yang murid-murid juga bayangkan. Hari itu awan begitu cerah, langit tidak ada mendung, angin tidak ada yang begitu keras yang mereka saksikan. Lalu di ayat 23 dikatakan Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kata mengikuti adalah kata kerja seorang murid. Ada istilah, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya bahwa seorang murid akan mengikuti jejak gurunya, bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih yang diperkirakan oleh gurunya. Jadi murid-murid ini mengikut Yesus, artinya mereka benar-benar mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan perbuat. Dan mereka mengikuti Yesus bertolak ke seberang. Kalau kita membaca Matius pasal 8 ayat 18 sampai 27 ini paralel juga dengan Injil Markus pasal 4. Demikian juga paralel dengan Injil Lukas pasal 8. Hanya perbedaannya adalah kalau di dalam Injil Matius pasal 8, sebelum peristiwa mereka menyeberang ke danau dan ada peristiwa danau mengalami ombak dan angin ribut menerpa, di pasal 8 Matius ada perikop berbicara mengenai hal mengikut Yesus. Kalau di dalam Markus pasal 4 ada sebelum peristiwa angin ribut diredakan, itu ada pengajaran tentang biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-8, sebelum peristiwa angin ribut diredakan, itu ada cerita Yesus dicari oleh sanak saudaranya dan ibunya. Setelah itu masing-masing baik Matius, Markus dan Lukas dilanjutkan dengan cerita angin ribut diredakan. Setelah angin ribut diredakan, sama-sama cerita itu berlanjut dengan kesembuhan orang yang kerasukan setan di Gadara. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara pada kesempatan ini adalah bahwa sebelum peristiwa angin ribut, ada pengajaran tentang mengikut Yesus. Sebelum angin ribut diredakan, ada pengajaran tentang iman sebesar biji sesawi.
sebelum angin ribut diredakan, ada pengajaran tentang Yesus bertemu dengan saudara-saudaranya dan sanak keluarganya. Apa yang saya maksudkan? Kalau saudara mau mengikuti Yesus, berarti saudara akan menghadapi angin ribut. Kalau saudara mengaku memiliki iman sebesar biji sesawi, saudara pasti akan menghadapi angin ribut. Ketika saudara berbicara mengenai persaudaraan, berbicara mengenai memelihara firman Allah, karena di dalam Lukas pasal 8, Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi mereka yang memelihara firman Allah dan memeliharanya, mereka akan menghadapi angin ribut. Saudara dan saya juga demikian. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita mengaku beriman, ketika kita memelihara firman Allah, maka perjalanan kekristenan kita tidak akan mulus. Karena kita akan berhadapan dengan angin ribut. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui persis bahwa sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Artinya bahwa kesusahan, goncangan tidak terduga. Mereka murid-murid berpikir bahwa mengikut Yesus ke gunung, ke lautan, kemana saja hati bernyanyi. Tetapi ternyata mengikut Yesus, mereka harus menghadapi angin ribut. Tetapi menghadapi angin ribut bersama dengan Yesus, kita mendapatkan jaminan. Mereka berteriak, Tuhan tolong kita binasa. Ketika murid-murid berteriak, tolong Tuhan kita binasa, mereka sebelum berteriak kepada Yesus, mereka berusaha untuk mengusahakan segala sesuatu agar mereka bisa terbebas dari situasi yang menakutkan itu. Mereka sebenarnya adalah para nelayan yang terlatih dalam menghadapi badai. Laut Galilea atau Danau Galilea adalah halaman permainan mereka. Tetapi ternyata usaha mereka untuk lepas dari angin ribut tidak berhasil. Mereka baru ingat Yesus tertidur di buritan kapal. Dan mereka berteriak, Yesus tolong kami binasa. Dan Yesus yang adalah Tuhan atas lautan, Yesus yang adalah Tuhan atas taufan, berdiri dan membuat danau dan angin ribut itu tenang sekali. Ada banyak orang yang berusaha untuk lolos dari kesulitan dengan mengusahakannya semampu mereka, dengan kekuatan mereka, dengan ilmu mereka, dengan kecakapan mereka. Tapi saudara-saudara, jangan saudara teriak kepada Yesus setelah rumah saudara kebakaran, setelah rumah saudara hilang, setelah mobil saudara terbalik. Tapi biarlah setiap saat, setiap waktu kita andalkan Dia. Kita selalu bergantung kepada Dia. Karena apapun yang kita hadapi, bersama dengan Yesus akan segera tenang dan teduh sekali. Saya senang sekali untuk membacakan satu sajak yang kemudian dijadikan lagu populer, lagu Kristen lama, yaitu sebuah lagu yang ditulis oleh Annie Johnson Flint. Annie Johnson Flint ini menulis sajak, dan sajaknya kemudian digubah menjadi lagu Kristen yang indah. Judul sajaknya adalah What God Had Promised. Saya akan bacakan buat saudara. Inilah sebenarnya perjalanan orang Kristen. What God had promised. Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Jalan-jalan yang ditaburi bunga di sepanjang jalan hidup kita. Allah tidak berjanji memberikan sinar mentari yang cerah tanpa hujan, sukacita tanpa kesedihan, damai sejahtera tanpa kesakitan.
Namun Allah berjanji memberikan kekuatan hari demi hari, rehat bagi pekerja keras, terang di jalan kita. Allah berjanji akan memberikan anugerah atas pencobaan, pertolongan dari atas, simpati yang tidak pernah gagal, kasih yang tidak pernah padam. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang peduli. Ketika kita berkomitmen untuk mengikut Dia, maka segala tantangan akan kita hadapi. Asalkan kita mengikuti Dia dengan harapan yang benar. Asalkan kita mengikuti Dia dengan prioritas yang benar. Maka kalau kita menghadapi taufan, menghadapi goncangan, menghadapi kesukaran, Yesus adalah Tuhan atas lautan. Dia akan memberikan kita pertolongan. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Ombak laut yang bergelora, kuasa neraka sekalipun tidak dapat mencegah hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah kita menjadi murid Tuhan yang sejati. Kalau kita mengikut Dia, seringkali kita harus berhadapan dengan situasi sulit. Sama seperti seorang anak kecil yang bermain perahu-perahuan kertas. Ketika dia memainkan perahu kertas itu di tepi danau, secara tidak sadar, angin sepoi-sepoi membuat perahu kertas itu dari pinggir ke tengah. Lalu dia menangis, "Oh kakakku, tolonglah, tolonglah. Saya punya perahu kertas ke tengah, saya tidak bisa ambil dia." Kakaknya yang tidak jauh dari tempat itu justru mengambil beberapa buah batu, dilemparkan ke arah perahu kertas itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kapal kertas itu dapat menepi, dan dapat menjadi mainan bagi adiknya. Kadangkala Allah mengizinkan situasi sulit terjadi, tapi bukan berarti Allah menghendaki kita binasa, tapi supaya kita dapat berlabuh bersama dengan Dia di pelabuhan kesukaan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada, agar mengikut Yesus dan percaya bahwa di dalam Dia kita akan mendapatkan pertolongan dan kelepasan dalam situasi apapun. Untuk itu, saya undang kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baru dengarkan dan pelajari. Kami tahu Tuhan, mengikut Yesus penuh tantangan. Tetapi hari ini kami mendapatkan jaminan bahwa Tuhan akan datang dan menolong kami, sehingga segala pergumulan kami, lautan kehidupan, akan dibuat tenang oleh Yesus yang adalah Tuhan atas lautan dan Tuhan atas kehidupan. Bila mana pada saat ini ada umat-umat-Mu yang menderita kesukaran, apapun itu, oh Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan memberikan kelepasan, kemenangan, dan biarlah kami tetap bersukacita mengikut Yesus sampai Yesus datang yang kedua kali. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.